Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi mendung ini di waktu duha bersama-sama kita untuk bermajelis di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling baik di atas muka bumi ini, tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat yang pasti akan mendatangkan ketentraman dan kenyamanan bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan ya di tempat yang baik ini bersama-sama kita berkumpul insya Allah dengan orang-orang yang baik, dan kita akan mengkaji kebaikan-kebaikan, karena Al-Quran itu adalah berisi kebaikan semua di dalamnya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sehingganya Allah pun akan berikan kebaikan juga kepada kita. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada kesempatan kali ini sebagaimana yang terlihat di layar TV ya, atau di slide-nya, yaitu kita insya Allah akan mengkaji terkait dengan membangun generasi tangguh di era milenial ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya kita memiliki generasi-generasi yang akan menjadi penerus kita, dan dimana bahwa mudah-mudahan ini juga kita miliki, artinya generasi-generasi kita, baik itu anak kita ataupun cucu kita ya, yang harapannya nanti ke depan bahwa mereka akan benar-benar dapat memberikan kemanfaatan untuk kita ya. Karenanya bahwa anak merupakan investasi terbesar kita ya, tapi perlu kita pahami juga bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya dalam Tirmidzi mengatakan bahwa sesungguhnya anak itu ya, innal walada mabkhalatun, sungguhnya anak itu atau generasi kita ya dapat menjadikan kita menjadi orang yang bakhil ya, karena betapa banyak kita pertimbangan-pertimbangan ya untuk bersedekah, untuk ya hal-hal yang lain, itu kadang ya kita masih memikirkan kaitan dengan anak kita, sehingga kalau kita tidak mengkonsep dengan benar, kadang anak kita akan
membawa kita kepada kebahilan. Begitu juga Rasul SAW mengatakan bahwa anak itu dapat membawa kita atau generasi-generasi kita dapat membawa kita untuk yaitu apa, mahzanatun, membawa kita untuk suka bersedih, suka mengelus dada gitu ya. Karena apa? Selalu atau seringnya disakiti oleh anak, disakiti oleh generasi-generasi kita, disebabkan karena ketidakbaikan mereka, gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan juga. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa anak itu dapat menjadikan kita majbanatun, menjadikan kita menjadi jubana. Jubana itu artinya pengecut, tidak menjadi pemberani, yang disebabkan karena anak kita atau keturunan kita atau generasi kita. Yang karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang akan coba kita kaji, dan nanti seperti apa kiat-kiat yang perlu untuk kita lakukan, apalagi beberapa bulan ke depan ini kita sedang proses akan menuju kepada proses untuk pendidikan anak-anak kita, yang telah selesai dari satu jenjang untuk ke jenjang berikutnya. Ini kemana mereka harus kemudian kita berikan pendidikannya, mungkin ada yang anak atau cucunya berada di akhir di sekolah dasar. Nah, ini SMP-nya nanti mau kemana, atau ada yang sudah hampir selesai SMP, SMA-nya mau kemana. Nah, yang setelah kemudian selesai SMA, kuliahnya itu mau di mana, itu. Nah, ini kan artinya perkara yang sangat penting, karena ilmu itu nanti akan mempengaruhi pikiran anak kita, akan menjadi bekal daripada anak kita untuk berbuat ke depannya. Dengan ilmu yang baik, maka insya Allah akan mempengaruhi pikirannya hal-hal yang baik, dan akan menjadikan langkahnya untuk hal-hal yang baik. Tapi ilmu yang buruk, itu juga akan memberikan satu mewarnai pikirannya yang buruk, dan juga tidak jarang menjadikan langkah generasi-generasi kita kepada keburukan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu era milenial? Nah, itu bisa kita lihat di sana apa yang dimaksud dengan era milenial. Era itu artinya tahun atau masa atau waktu. Jadi apa itu era milenial? Era milenial adalah generasi muda yang berusia antara 18 sampai 38 tahun. Jadi penelitian para ilmuwan itu yang hari ini sekitar umur 18 sampai 38. 38 atau maksimal 40 lah. Kalau nanti sudah di atas itu itu sudah hidup di masa-masa yang sebelumnya. Karena yang dimaksud di sini adalah yang hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh peralatan elektronik. Karena kan dulu juga mungkin belum tahu komputer gitu kan. Hari ini komputer sudah agak mulai ketinggalan justru kan. Sudah laptop, kemudian netbook, bahkan HP sudah Android gitu kan. Yang mungkin yang di usia 40 ke atas itu tidak begitu banyak mengalami gitu. Karena seperti di usia saya sendiri, dulu ketika saya SMP itu belum pakai flash disk, tapi pakai yang ke kotak kecil itu nanti dimasukkan untuk nyimpen data. Itu nggak pakai flash disk gitu kan. Nah, itu pakai seperti itu Nah, jadi tinjauannya kenapa kemudian mereka di antara sekitar usia 18 sampai 38 tahun? Karena apa? Mereka yang hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan jaringan internet. Jadi sampai generasi-generasi sekarang ini adalah generasi-generasi itu, generasi-generasi elektronik, generasi-generasi internet. Hari ini aja kita butuh apa-apa itu nggak perlu kemana-mana, kan? Masya Allah bisa pesan, bisa kita kemudian untuk cek dunia hari ini, Masya Allah Makanya kadang diantaranya
ini yang mungkin juga perlu untuk kita batasi gitu kan. Kaitan dengan informasi-informasi ini kan sangat cepat, bahkan mendunia gitu ya. Kadang ketika kita melihatnya, mendapatkan informasi atau berita-berita yang buruk, seolah-olah kita ini menjadi lemah, nggak semangat gitu kan ya, menjadi lemah, menjadi tidak semangat gitu ya. Ya satu sisi sebetulnya ya kita perlu tahu tentang informasi perkembangan secara luas, tapi kadang ketika munculnya itu adalah satu yang buruk, satu yang melemahkan kita, satu yang menyedihkan, itu seolah-olah dapat mempengaruhi di kehidupan kita ya. Beda dengan orang yang justru malah nggak ngerti gitu kan, nggak tahu sama sekali. Nah ini para bapak ibu sekalian rahimakumullah, jadi yang dimaksud dengan generasi daripada era milenial, karena kondisional inilah yang kemudian menuntut mereka untuk kemudian hidup di kondisi yang seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah generasi muda yang berusia antara 18 sampai 38 tahun, yang hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan jaringan internet. Nah inilah yang dimaksud dengan era ya milenial ya. Nah ini yang akan kita kaji sesuai dalam kajian kita ini, yaitu membangun generasi tangguh. Jadi artinya dengan adanya kondisi yang seperti itu, zaman yang seperti itu, tapi tetap generasi kita, anak-anak kita itu tetap dalam kondisi yang baik. Nah ini perkara yang sangat penting ya, untuk mereka memiliki kemandirian, mereka memiliki bekal, mereka memiliki keteguhan. Nah ini yang sangat penting gitu. Karena betapa hari ini luar biasa ya, sebetulnya bahwa elektronik, kemudian era internet ini sebetulnya ibarat pisau kan begitu kan bagi kita ya. Ketika kita mampu untuk menggunakan pada kebaikan, akan memberikan kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi begitu juga ketika sebaliknya digunakan untuk hal yang buruk, maka betul-betul dapat merusak gitu kan, dapat merusak ya. Kadang hari ini kan banyak orang tua yang mengeluhkan bagaimana ya cara untuk mengobati anak ketagihan HP gitu kan ya. Ini kan Masya Allah gitu ya. Jadi menjadi PR besar bagi kita ya. Saya pernah mau ada satu kajian itu ba'da isya gitu kan. Saya datang sebelum isya gitu ya, pada maghrib ya. Dan ketika saya sampai di tempat tersebut, kemudian diparkirkan di depan satu rumah, saya lihat kok anak-anak seusia SMP lah itu, SD kelas 6, SMP gitu kan, pada kumpul di sana. Pikir saya ngapain mereka gitu kan, di depan rumah itu gitu kan, dekat saya memarkirkan mobil itu ya. Ternyata apa? Pada pegang HP dan sedang main game. Itu di waktu jam segitu gitu kan ya. Pada maghrib sampai isya itu kan kebanyakan orang ya di rumah ngaji kan begitu kan, di masjid-masjid, di musola, di surau kan gitu ya. Tapi Masya Allah, nah ini kalau ternyata banyak kerumunan anak-anak begini, terus bagaimana generasi kita 10, 20, 30 tahun ya akan mendatang gitu kan. Nah sehingganya ini menjadi PR bersama, karena tentunya bahwa anak generasi kita adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, generasi tangguh adalah generasi yang kuat ya. Jadi generasi yang tangguh itu adalah generasi yang kuat ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-9. Jadi yang dimaksud dengan generasi yang tangguh itu adalah generasi yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, hendaklah setiap orang tua, hendaklah setiap ayah, setiap ibu, mereka untuk takut kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Yaitu apa? Dzurriyyatan dhi'afan, generasi-generasi yang lemah. Takut ya, hendaklah orang tua itu takut kalau ketika mereka meninggal, ternyata meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Yaitu apa? Khaufu alaihim ya, yaitu menakutkan kondisi mereka, anak-anaknya. Falyattaqullah, karenanya bertakwa kepada Allah
Ya, jadi artinya kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, ya, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita untuk mendidik anak kita agar kemudian kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya. Falyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah tetap untuk berkata, berucap dengan ucapan yang lembut, ya. Artinya karena diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya konsep untuk mendidik anak kita itu adalah dengan ucapan yang lembut. Jadi bukan ya dikerasi, bukan dimarah-marahi gitu, tapi juga bukan yang membiarkan, gitu kan. Karena betapa banyak kadang kita mendapati adanya orang tua yang membiarkan, ya terserah kamulah, kamu pengen apa, kamu mau sekolah di mana, kamu mau ngapain, ya akhirnya membiarkan. Tapi apa? Mereka harus kita arahkan, dan tentunya bahwa tetap kita menggunakan kaulan sadida, ya, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Karena berpengaruh besar ucapan yang baik itu untuk pendidikan anak kita, ya. Kalau kita mencontohkan ucapan yang baik, maka anak kita akan mengucapkan juga ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Maka apa? Itu akan mempengaruhi perangai mereka menjadi perangai yang lembut juga, ya. Maka kita mendapati nggak ada seorang yang nakal, seorang yang preman, seorang yang kemudian tidak beres kehidupannya, yang kalau ngomong itu lembut. Nggak ada kan, ya. Bagaimana preman kok ngomongnya lembut? Maka nggak bisa dimanfaatkan kepremanannya. Artinya begitu kan. Yang kalau kita mendapati preman itu pasti kasar, preman itu ngomongnya sembarang, preman itu ya ngomongnya tidak teratur, ya. Maka disinilah untuk agar bahwa anak kita itu tidak menjadi preman, anak kita tidak menjadi buruk, maka terpengaruhi ucapannya itu untuk kemudian mensifati akan perangainya. Kalau dia lembut, maka niscaya akan ya menjadikan perangai yang lembut juga. Nah, apa yang dimaksud di sini? Generasi tangguh adalah generasi yang kuat. Yang pertama adalah kuat dalam akidah dan imannya. Nah, ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat pokok, ya Bapak Ibu rahimakumullah, yang sehingganya bahwa konsentrasi di kalangan para nabi kepada umatnya itu adalah terkait dengan akidah dan iman, ya. Kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat yang ke-14. Apa yang disebutkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Pada ayat ini sangat jelas, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'budni wa aqimis sholat, beribadalah kalian kepadaku dan dirikanlah sholat, itu kan kaitan dengan ibadah. Fa'budni, ibadahlah kepadaku, wa aqimis sholat, dirikan sholat, itu artinya berkaitan tentang masalah ibadah. Tapi apa yang untuk kita lakukan dulu? Allah pun mengkonsep, innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya kalian harus tahu dulu, sesungguhnya aku adalah ilah kalian yang satu, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Baru setelah itu apa? Fa'budni, ibadahlah kepadaku. Artinya apa? Pertama kita harus mengenal Allah, kita harus yakin kepada Allah, dan kita harus kemudian yakin terhadap janji-janji Allah, ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya nanti dalam konsep perkara duniawi saja, kesuksesan itu ketika apa? Ketika kita totalitas, begitu kan? Seorang yang ketika dalam perkara dunianya, contoh untuk membangun usaha dagang, tapi tidak totalitas, karena kan masalah itu kan. Kadang mungkin dia dagang, kadang tidak, kadang buka, kadang tidak. Ini kan orang pelanggan juga akan, ya sudah punya niatan mau ke sana mau beli, tutup. Besok lagi mungkin udah tutup, besok lagi nggak ke sana lagi. Karena apa? Tidak totalitas. Segala sesuatu yang tidak totalitas itu akan begitu kan. Ya, bahkan sampai pada pembinaan santri di pesantren itu pun begitu. Ya. Jadi kalau bahkan ada istilah diantaranya juga disampaikan oleh Syekh Abdullah Azam, ya. Jadi artinya bahwa pembinaan atau kemudian pendidikan, ya, pengasuhan yang itu kemudian dilakukan sambian, maka akan lahir generasi sambian, gitu kan? Karena apa? Tidak totalitas,
Ya, artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Dalam perkara ini bahwa ketika kita yakin dengan Islam, ya, kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Rasulullah, maka mari kita totalitas bahwa hidup kita itu untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, meraih jannahnya Allah, gitu loh. Kenapa kita kemudian masih melemah? Kadang karena kita masih belum yakin, gitu kan? Wah, ini Allah itu benar ada enggak ya? Rasulullah itu benar ada enggak ya? Rasul itu Nabi bukan ya? Al-Quran itu kalamullah bukan ya? Kemudian proses setelah kematian, alam kubur, kemudian hisab, sirat, mizan, nah itu benar ada tidak ya gitu. Nah kalau kita yakin totalitas, maka niscaya hidup kita akan kita arahkan untuk mendapatkan kesuksesan dalam perkara itu, ya. Nah sehingganya Bapak Ibu rahimakumullah, nah semua itu akan terpengaruhi, ya, dari kekuatan akidah dan iman, ya. Makanya kita akan mendapati di kalangan para ulama, yang kalangan para sahabat, kalangan para tabiin yang seolah-olah kok kayak nggak masuk akal gitu ya, apa yang mereka lakukan, ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, yang tidak peduli lagi dengan fisiknya, bahkan mungkin dimutilasi, ya, dia tetap untuk la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tetap kemudian untuk menjaga imannya, menjaga tauhidnya, ya. Itu semua disebabkan karena apa? Keyakinan yang sudah sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika Anas bin Nadir itu pernah berjanji kepada Allah, ya, demi Allah, Allah akan melihat apa yang aku lakukan pada peperangan berikutnya. Karena pada peperangan sebelumnya Anas bin Nadir itu nggak bisa ikut, gitu kan? Yang ketika kemudian menyerang musuh, pada waktu itu ketika kemudian harus mundur dan mengatur siasat, ketika itu disampaikan, wahai Anas, ya, bin Nadir, kenapa kamu tetap untuk maju ke depan? Di depan itu musuh yang besar, musuh yang berat, kita untuk mundur terlebih dahulu. Dia mengatakan tidak, karena sungguh saya telah mendapatkan, ya, baunya surga yang itu tidak kemudian kalian cium, itu kan? Masya Allah, akhirnya dia maju dan akhirnya terkena apa? 80 luka di tubuhnya, yang pada waktu itu para sahabat tidak mencireni ini siapa, kecuali adalah saudaranya yang mengenali betul, ya, terkait dengan Anas bin Nadir ini. Maka Masya Allah, ya, semua itu kenapa? Karena kuatnya akidah dan kuatnya iman, ya. Nah ini akhwanifiddin, sehingga generasi yang tangguh adalah generasi yang kuat, ya, yaitu apa? Kuat dalam akidahnya dan kuat dalam imannya. Kemudian adalah kuat dalam beribadah, ya. Maka tadi setelah kuatnya iman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Baru setelah itu apa? Beribadahlah kalian kepadaku, dirikanlah sholat untuk selalu mengingatku, kata Allah, ya. Jadi untuk kemudian memiliki ibadah yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah kuat ilmunya, ya. Jadi generasi yang kuat itu adalah generasi yang memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang baik, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai ilmu yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap generasi kita, ya. Karena ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih, ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk berinteraksi baik dengan Allah, ya. Jadi ketika kemudian adanya seorang yang sudah memiliki ilmu yang kuat untuk berinteraksi dengan Allah, maka niscaya ilmu dunia itu akan ikut, maka niscaya ilmu dunia itu akan mudah, gak usah kita khawatir, ya. Makanya hari ini mulai kemudian di beberapa tempat untuk mengkonsep agar di mana pondok pesantren itu menguasai ilmu agama dan juga menguasai ilmu dunia, ya. Artinya apa? Kalau ilmu agamanya itu baik, ya, nah dari sisi baiknya itu apa? Dia memiliki banyak hafalan, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis. Lah kalau hanya untuk menghafalkan perkara duniawi, rumus-rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia,
ya itu satu yang kecil, ya. Maka masya Allah, ketika kemudian diberikan kecerdasan, ya, dia mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafal sekian hadis begitu kan, setelah itu kemudian dia terserah mau masuk kemudian mungkin kedokteran, dia mungkin mau masuk kemudian elektronik, dia mau masuk apa yang menjadi kecenderungannya, maka insya Allah, ya. Nah, maka generasi yang kuat, generasi yang tangguh itu adalah kuat ilmunya. Kemudian yang keempat adalah kuat ekonominya, ya. Masya Allah gitu loh. Jadi ketika hari ini banyaknya seorang yang berkonsentrasi bahwa saya sekolahkan anak saya biar nanti mereka kemudian memiliki ijazah, dia bisa kerja di suatu perusahaan yang bonafit, mendapatkan gaji yang tinggi. Islam ternyata membahas ini juga. Islam tidak meninggalkan bahwa agar generasinya memiliki ekonomi yang kuat, ya, karena tidak dipungkiri bahwa kemajuan umat, ya, kemudian perkembangan umat, ya, suksesnya satu umat itu pun ditopang dengan ekonomi yang kuat, ya. Makanya kita lihat konsep Allah di dalam surat An-Naba, ya, yang insya Allah kita banyak hafal, waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari bagi kalian itu untuk apa? Ma'isya, ya. Rasulullah sebagai pedagang, para nabi, ya, mereka juga bekerja. Nabi Adam sebagai petani, gitu kan, ya. Nabi Daud sebagai pandai besi, Nabi Idris sebagai penjahit. Masya Allah, ya. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu ta'ala ditanya, wahai imam, bagaimana menurutmu dengan seseorang yang dia kerjanya duduk-duduk di masjid, dia kerjanya di tempat-tempat majelis ilmu, tapi dia tidak mau mencari ma'isyah, dia tidak mau mencari rizki? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Beliau mengatakan, huwa rajulun jahil, itu adalah seorang yang bodoh, ya. Ala tasma kaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kalian mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, waju ila rizki tahta dilali suyuf, ya. Atau di riwayat yang lain, waju ila rizki tahta dilali, ya, romhi, sungguh Allah jadikan rizkiku di bawah naungan-naungan pedang, di bawah kilatan-kilatan pedang, atau di bawah kilatan tombak, ya. Artinya apa? Dengan Rasulullah melakukan peperangan maka mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu adalah sebagai harta terbaik. Artinya apa? Harus adanya usaha, kan? Harus adanya kemudian pertempuran, peperangan untuk melawan kekafiran, kekufuran, kan begitu, ya. Jadi artinya apa? Lebih melihat dari sisinya harus ada usaha, ya. Nah, sehingganya bahwa generasi yang kuat itu adalah kuat dari sisi ekonominya, ya. Kita untuk membentuk generasi tangguh, ya, apa saja yang bisa untuk dilakukan? Yang pertama, beribadah secara mutlak hanya kepada Allah, ya. Jadi bagaimana bahwa kita untuk didik generasi kita, ya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka jauhkan diri mereka dari segala macam bentuk kesyirikan, sekecil apapun daripada kesyirikan itu, ya. Karena meskipun dengan amal yang banyak, ketaatan yang banyak, sholat malam yang dilakukan setiap malam, puasa Senin Kamis tidak tertinggal, apalagi kemudian bisa melaksanakan puasa Daud, tapi bermasalah pada tauhidnya, masih melakukan kesyirikan, maka ini akan menghapuskan daripada amalnya, ya. Makanya khonifidirumakumullah, saya baru untuk menasihati seseorang, diantaranya saya katakan kepada orang tersebut, ya, Pak, ya, Bu, bahwa amal itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan, setelah kita mengerjakan beres, tapi di antara perkara yang penting adalah kita untuk menjaga amal itu agar tidak terhapuskan, gitu loh. Terhapuskan itu bisa dengan apa? Dengan ketidakikhlasan kita, ya, dengan kita mengumpat, dengan kita di antaranya adalah
Ya, maka diantaranya kan begitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan kan begitu. Ya, jadi adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sodakoh kalian, menghapuskan sodakoh kalian dengan kalian menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang kamu beri. Gitu ya? Jadi satu sisi kadang mungkin meskipun memang sebetulnya berat, tapi akan ada istilah beramal itu gampang, tapi untuk menjaga amal ini yang berat. Ya, bisa jadi dia sudah beramal-amalan dengan amalan yang banyak puluhan tahun, tapi di akhirnya kemudian dia mensekutukan Allah. Ya, dapat dengan kesyirikan itu dapat menghapuskan daripada amal soleh yang sudah dia kerjakan sekian tahun itu. Ya. Nah, karenanya bahwa kiat untuk membangun generasi yang tangguh itu adalah beribadah secara mutlak hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, jujur. Ya. Jadi di mana generasi-generasi kita itu harus kita ajarkan untuk mereka agar mereka adalah menjadi orang-orang yang jujur, dan jangan kita contohkan. Ya. Karena kadang untuk mencontohkan yang nggak jujur itu orang tuanya, gitu kan? Ketika kemudian ada telepon, anaknya yang ngangkat, ya, dari siapa? Dari ini katanya. Ngomong bapak nggak ada, gitu ya. Karena mungkin mau nagih hutang atau apa gitu, ngomong bapak nggak ada, padahal bapaknya ada. Siapa yang mengajari untuk tidak jujur? Kita, gitu kan? Bahkan kadang begitu ya, kadang menjadi perkara yang biasa, menjadi hawa nafsu kita, gitu kan? Anaknya minta apa, ya bapak lagi nggak punya duit, padahal bapaknya duitnya banyak. Anaknya mungkin minta balon, anaknya mungkin minta mainan, gitu kan? Ya, yang seharusnya lebih untuk kita kasih tahu saja, kita bilangin mainan kamu sudah banyak, gitu kan? Jadi kita untuk mendidik mereka agar tidak kemudian selalu meminta dan meminta, artinya kan begitu ya. Ya, ini jujur. Kemudian yang ketiga, berani dalam kebenaran. Ya, jadi membentuk generasi yang tangguh itu, di mana generasi itu harus berani di dalam kebenaran. Ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, jadi masya Allah ya, keberanian Rasulullah itu kan, ya, memanggil semua bani-bani yang ada, kaum-kaum gitu kan, yang Rasulullah kemudian mengatakan, aku kabarkan kepada kalian kalau nanti dari balik bukit itu akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Hal kuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Mereka mengatakan, kalau engkau yang menyampaikan maka kami membenarkan. Ya, baru ketika itu Rasul menyampaikan, aku adalah seorang nabi, rasul yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian. Siapa yang mengikutiku maka akan selamat, dan siapa yang tidak mengikutiku maka dia tidak akan selamat. Ya, Rasulullah menyampaikan dengan keberaniannya, sampai ketika itu apa? Ya, Abu Lahab kemudian berdiri kan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya gara-gara kamu menyampaikan ini kamu mengumpulkan kami? Tapi kita lihat bagaimana keberanian Rasulullah dalam kebenaran. Kemudian apa? Memiliki rohani yang baik, selalu terhubung dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan untuk generasi-generasi kita adalah apa? Sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, sifat ihsan, anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, melakukan aktivitas hari-harimu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau ternyata kamu memang tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya diberi contoh dan suri teladan yang baik. Ya. Kadang masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, anak sudah dititipkan ke pesantren, anaknya bisa berubah, orang tuanya nggak berubah. Anaknya dimasukkan rumah tahfidz, anaknya dimasukkan ke TPA untuk kemudian belajar, untuk agar baik, agar berubah, agar menjadi taat, selalu kemudian aktivitasnya membaca doa, mengerjakan sholat. Tapi kadang orang tuanya tidak begitu, maka berat kita bagi pendidik. Kadang dengan seperti itu orang tua marah-marah kepada pendidiknya, kenapa anak saya masih begini, kenapa? Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana orang tuanya. Ya,
karena dia akan melihat ya contoh yang terdekat darinya yang menyontohkan kebaikan-kebaikan ya. Maka diantaranya di 2021 TPA kita ya di Jagabaya itu ya, diantaranya adalah kita sedang menerima ya, sebagaimana mungkin brosur yang ada, diantaranya di formulir pendaftaran nanti itu ada pertanyaan yang untuk diisi kesiapan bagi wali. Di antaranya apa? Siap mencontohkan kebaikan untuk anak di rumah. Kalau nggak siap, nggak usah. Kenapa? Percuma. Anaknya dititipkan ke kita untuk agar diajari ngaji, diajari akhlak, diajari adab. Tapi ternyata apa? Orang tuanya sendiri nggak mencontohkan. Kita sudah kasih tahu, nak, kalau makan itu duduk, makan pakai tangan kanan, kemudian minum pakai tangan kanan. Masuk WC seperti ini, keluar WC seperti ini, ya. Tapi kalau orang tuanya nggak mencontohkan, orang tuanya ya makan sambil berdiri, sambil ngomong, ya, plus lagi sambil ngerokok, masya Allah, gitu kan. Artinya, ya harus adanya kerjasama, diberi contoh dan suri teladan yang baik, berani terdepan dan ya berikan kepercayaan, berpikir dan berpandangan luas ke depan, ya. Jadi kita harus bangun mindset ya, mindset terhadap generasi-generasi kita ya. Kita harus bangun mindset kepada umat ya, bahwa karena mindset ini yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya, mindset itu sangat mempengaruhi. Ada satu percontohan gitu ya, ada seorang yang tugasnya sama-sama untuk mengumpulkan dan menyusun batu, tapi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi dengan pengetahuan dan mindset ya. Yang satu dia ngumpulkan batu, ketika ditanya, kenapa kamu ngumpulin batu? Ya saya suruh ngumpulin batu, batu saya kumpulkan di sini ya, batu sudah saya kumpulkan ya, ya sudahlah, batu saya kumpulkan saja ya. Ada yang ketika kemudian apa, dia menyusun batu itu, disusun, dikasih semen, dikasih pasir, kemudian pokoknya disusun untuk menjadi kuat, gitu kan? Ya, ketika dia ditanya, ya untuk apa kamu melakukan ini? Kamu sedang melakukan apa? Ya saya sedang menyusun apa namanya batu-batu ini, ya nanti bisa jadi bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh, gitu kan? Ya, itu ada model yang kedua, ada model yang ketiga. Ya, dia menyusun batu itu, menyusun bata itu ya. Dia ketika ditanya, kamu untuk apa membuat batu ini? Saya ingin membuat istana yang megah, gitu kan? Berarti kan apa? Dia memiliki semangat yang waktunya mungkin diatur, gitu kan, untuk bagaimana dengan tujuan yang kuat, semangat yang kuat, agar kemudian apa, bangunan ini bisa menjadi megah, jadi menjadi istana, gitu kan? Begitu juga dengan kita. Ya, kalau kita ini tahu mindset kita bahwa kita melakukan pendidikan itu adalah untuk membawa generasi kita ke dalam surga, maka nggak ada yang malas itu didik itu. Bukan hanya sekedar yang penting ngajar, bukan. Begitu semua kita. Ya. Jadi kita bukan hanya ketika dalam keluarga kita pun bukan hanya sekedar punya suami, bukan hanya sekedar punya istri, bukan hanya sekedar punya anak. Tapi kalau mindset kita tinggi bahwa semua yang kita lakukan demi meraih istana di dalam surga, masya Allah. Saya mencari suami itu untuk menjadi pendamping ke dalam surga. Saya mencari istri untuk menjadi pendamping, memudahkan untuk mendapatkan surga. Saya punya anak, mereka akan nanti mendoakan saya dan dapat menjadikan saya ke dalam surga. Terus semua begitu, sehingga nggak ada yang main-main dalam kehidupan ini, gitu kan? Nggak ada yang kita kemudian merasa lelah, kita nggak ada yang merasa kemudian berat. Karena apa? Mindset kita sudah terbangun ya. Nggak seperti tadi yang pengumpul batu yang pertama, pemasang batu yang kedua, nggak ngerti untuk apa dia membuat bangunan itu, gitu kan? Nah ini sehingga apa? Kita perlu didik generasi kita adalah berpikir dari pandangan luas ke depan. Kemudian adalah mengambil ilmu dan pelajaran dari orang lain. Penting banget Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, faktabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mampu untuk mengetahui, mampu untuk melihat. Ya. Jadi ambillah pelajaran dari orang lain.
ya. Kemudian apa? Pandai menempatkan keadaan, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pada masa serius, pada masa ketika untuk bercanda dengan yang baik, bercanda dengan yang benar, gitu kan. Itu yang pernah terjadi pada Rasulullah kan. Ada ibu-ibu yang setelah bertemu dengan Rasulullah pulang sambil nangis-nangis kan. Kenapa engkau nangis? Ya bagaimana saya nggak nangis? Ya Rasulullah mengatakan kalau saya tidak masuk surga, gitu kan. Kemudian orang yang bertemu dengan ibu itu cross check ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar engkau mengatakan bahwa tadi ada ibu-ibu yang kemudian dia tidak masuk ke dalam surga? Saya nggak bilang begitu, kata Rasulullah. Loh, kok bisa dia nangis-nangis kemudian mengatakan kalau tidak masuk surga? Yang saya katakan, kata Rasulullah, di surga nanti nggak ada ibu-ibu, nggak ada nenek-nenek, gitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Yang tadinya menjadi nenek, yang tadinya menjadi ibu yang tua, itu nanti di dalam surga akan menjadi muda lagi. Setelah dikabarkan begitu, wow, tertawa lagi ibu itu, seneng gitu kan. Masya Allah. Itulah candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, jadi mampu untuk menempatkan waktunya. Kemudian mudah ya memaafkan. Ya. Jadi kita untuk membangun generasi kita itu adalah bagaimana mereka mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, mudah untuk memaafkan orang lain. Kemudian merasa satu tubuh dengan kaum muslimin yang lain. Ya, Masya Allah gitu ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, di antaranya kami sampaikan juga di kajian-kajian kita, ya, kajian kita juga yang ada di Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran. Kami sampaikan apa, dan itu juga kalau nggak salah sudah diunggah di YouTube juga nanti di Markas Dakwah Media, ya. Itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memperhatikan hadis ini, maka Masya Allah, ya, dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di pagi hari dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian darinya. Masya Allah. Kita takut setiap pagi hari kita ini ternyata kita bukan bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan urusan kaum muslimin. Dan kami sampaikan kepada jamaah pengajian kita apa? Bahwa minimal kita akan menjadi pemerhati kaum muslimin, kita akan peduli dengan kaum muslimin. Setiap hari kita mengeluarkan infak untuk subuhan. Kenapa? Karena memang yang sudah kita sisihkan, kita niatkan ini bukan untuk kita. Ya selama ini kan mungkin semua masih untuk kita kan. Kita dapat untuk kita dapat untuk beli makan, kita dapat untuk nambah apa lagi ini perabotan yang kurang, yang masih kurang lengkap. Oh ini kayaknya cocoknya dikasih lemari, oh ini cocoknya kayaknya dikasih ini, dan seterusnya. Tapi ini kita sisihkan. Meskipun sehari mungkin cuma di pagi hari itu 1.000, 2.000, tapi ini sudah betul-betul kita niatkan bukan untuk kita. Ya. Coba kalau kita nggak ada infak subuhan itu, bisa jadi Masya Allah, ya. Jadi kita perlu untuk mengoreksi. Ketika pada hari itu bisa jadi kita kemudian mungkin susah hidupnya, pada pagi hari itu mungkin kemudian rezeki kita disempitkan oleh Allah karena kita lupa adanya kebiasaan yang kita tinggalkan. Itu apa? Infak subuhan kita. Masya Allah, ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, dan diantaranya tadi sebelum kita masuk dalam kajian, itulah diantaranya program-program kita, ya. Itu diantaranya program-program kita, diantaranya dari infak yang ada itulah yang kemudian kita gunakan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kita, untuk tahfidz Al-Quran, gitu kan, untuk kemudian TPA dan seterusnya. Nah ini merasa satu tubuh dengan kaum muslimin yang lain, ya. Kemudian apa? Berakhlak mulia. Jadi harus kita contohkan kepada generasi kita terkait dengan akhlak mulia. Pelajaran Syekh Abdul Azam dalam membangun generasi tangguh, ya, apa yang beliau sampaikan? Yang pertama, batasi pembinaan pada manhaj robani. Jadi kita harus punya rel, ya, kita harus punya lingkaran. Seperti apa sih ilmu yang harus kita sampaikan kepada generasi kita? Yaitu apa? Pada manhaj robbani. Artinya manhaj robbani itu apa? Manhajnya Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi referensinya itu jelas. Ini loh nanti yang akan menjadi kurikulum yang untuk kemudian apa? Menjadi jalan ilmu yang kemudian akan diserap, ya, akan dikuasai oleh para peserta didik kita, oleh jamaah kita. Yang kedua, memurnikan dakwah dari kepentingan duniawi sesaat.
Ya, Masya Allah. Jadi artinya apa? Dakwah kita ini harus betul-betul murni lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kepentingan dunia. Ya. Bahkan saya menyampaikan ke tim pengurus kita, ya, bahwa jangan sampai di lembaga dakwah itu kok mencari kekayaan. Ya. Ketika ada seorang yang bekerja di lembaga dakwah, dia mencurahkan waktunya, kemudian tenaganya, ya akan kita hargai sesuai itu. Ya, ini sebagai tanggung jawab kita. Tapi jangan mencari kekayaan di dalam dakwah. Ya, nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah membangun akidah umat sebelum syariat. Jadi sebagaimana tadi, bahwa untuk membangun akidah, membangun iman sebelum ibadah kepada Allah, sebelum melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas benderanya dan jelas tujuannya. Tujuan kita itu untuk apa? Mengajak umat kepada Allah, bukan mengajak umat kepada golongan, bukan mengajak umat kepada partai, tapi mengajak kepada Allah. Dengan mengajak kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah, kita mengikuti konsep Allah agar ketika di dunia kita bahagia, kemudian agar kita juga nanti bahagia di akhirat, karena kita menjadi seorang mukmin yang beriman dan taat kepada Allah. Itu tujuan kita. Ya, ghoyah kita itu hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya. Ya. Kemudian salah ini yang materi yang terakhir, perusak generasi dan ya pelemah mereka, ya, yang dapat merusak generasi dan menjadikan mereka lemah itu apa? Keras kepala. Ya, kadang susah untuk dididik, susah untuk diarahkan, susah untuk dinasehati. Ini kadang yang menjadi rusaknya generasi dan menjadi lemahnya mereka. Ya, kadang ya banyak faktor, meskipun memang ada faktor trauma. Orang menjadi keras kepala itu kan ada beberapa faktor. Itu kan menjadi apa? Karena ya trauma, ya, bisa juga selama ini apa yang menjadi kebutuhan dia untuk dipenuhi, itu kan ketika tidak dipenuhi maka dia akan seperti itu, artinya dimanjakan gitu loh. Itu yang menjadikan kadang menjadikan mereka keras kepala. Begitu juga apa? Ya dia tidak tahu ilmunya. Yang karena seharusnya apa? Ya, kita akan menerima nasihat dari siapapun selagi itu adalah kebenaran, selagi itu adalah kebaikan. Nah, ini perusak generasi dan pelemah mereka itu adalah pertama karena keras kepala, kemudian yang kedua sombong. Nah, ini perkara yang sangat ngeri, ya, yang disebutkan definisinya sombong oleh Rasulullah, yaitu adalah batarul haqqi wa khamtun nas, bahwa sombong itu adalah ketika seorang itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, bahwa jelas ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan para ulamanya, yang seharusnya apa? Semua itu akan menjadi nasihat untuk kita, untuk masukan baik kita, untuk merubah kita, gitu kan? Tapi karena kesombongan tadi, batarul haq, menolak kebenaran, wa khamtun nas, dan meremehkan orang lain. Alah, kamu ini siapa? Kamu kok nasihati saya? Kamu kok ngomongin saya? Dan seterusnya. Ya, kemudian tidak teratur dalam hidup, maunya sendiri, pengennya hidup sendiri, tidak mau diatur. Ya, nak mandi, Allah, kapan nanti aja sih kok cerewet amat, masya Allah, gitu kan? Ya, nak, ya beli ini nak, tolong nak, ya nak sapu nak bersihkan nak, ya masya Allah. Yang dia pengennya ya hidup sendiri, mau pergi-pergi, mau main-main, pulang makan, tidur, semuanya sendiri. Ini yang menjadikan apa? Rusaknya generasi kita, yang tanpa kemudian memiliki adanya aturan. Ya, jadi kalau diantaranya Bapak Ibu, perkara yang sangat penting, mari kita konsep kerapian daripada waktu-waktu kita di rumah. Karena kalau kita juga banyak nganggur, banyak diem, anak itu akan melihat kita. Secara otomatis insya Allah kalau kita ini aktif, anak juga akan aktif. Anak itu akan malu melihat keaktifan kita. Kita nggak suka lihat yang kotor, kita nggak suka lihat yang rapi, apa yang tidak rapi. Masya Allah, bahkan kemarin itu ya, kita ketika mengikuti training pola pengasuhan santri, ya Masya Allah, ya, jadi di situ itu ada, tolong sebutkan merapikan sesuatu yang nggak penting. Masya Allah, kadang pikir saya untuk apa
nyebutin merapikan sesuatu yang nggak penting, yang nggak penting di sekitar kamu. Coba sebutkan apa yang kemudian kamu bisa untuk merapikan. Ada yang meluruskan sapu. Wah, luruskan sapu maksudnya kayak mana gitu kan? Mungkin ada sapu yang roboh kemudian sembarang diluruskan atau diberdirikan gitu kan, ya. Jadi disebutkan itu peserta itu ada 60 masing-masing dan nggak boleh sama, karena ternyata benar. Karena kadang ada orang yang nggak peka kan begitu ya. Bahkan kayak ada telapak meja, ada yang merapikan telapak meja, benar. Kadang kan ada telapak meja yang menceng, itu orang dia diem, masya Allah, nggak peka gitu loh, ya kan? Karena apa istilahnya? Dengan yang kecil saja nggak peka, bisa jadi dengan yang besar lebih nggak peka. Ternyata saya baru mikir, oh benar juga, gitu kan? Ya kadang ada perkara-perkara yang sepele di rumah kita, di tempat kerja kita yang perlu untuk dirapikan. Kadang kan mungkin ada apa ya? Ada kalender miring. Itu sampai kalau nggak ada, kalau kita gitu loh, nggak yang benerin ya nggak ada yang mau benerin, masya Allah. Padahal orang itu ya lewat terus, suami kita lewat, anak-anak kita lewat. Kadang mungkin, ini mah bukan urusan saya, ini mah bukan tanggung jawab saya. Kadang pada perkara-perkara seperti itu gitu loh. Ini ternyata penting. Jadi kan kemarin itu materinya begitu. Coba kamu pikirkan apa yang ada di pesantren kamu yang tidak rapi, yang perlu kamu rapikan. Gitu kan? Yang akhir-akhir itu udah bingung, merapikan pot sudah, merapikan papan tulis sudah, merapikan, akhirnya bingung kan? Ketika udah terakhir-terakhir ada merapikan jenggot dirapikan kayak mana gitu kan? Ya. Perkara yang kecil lah gitu loh, perkara yang sepele, gitu kan? Perkara yang sepele ternyata sangat penting. Ya tidak teratur dalam hidup ini kadang masya Allah. Maka mari kita untuk mencoba teratur dalam hidup kita gitu loh. Ya, peka melihat sesuatu yang nggak pas itu risih gitu loh, gitu kan? Melihat sesuatu yang nggak pas itu risih, ya. Baik kita kerjain atau nanti kita kemudian nyuruh ke anak, nyontohkan ke anak, biar dia ngerti. Kalau ada ruang tamu kotor itu dibersihkan, ya. Kalau ada ruang tamu kotor dibersihkan, artinya seperti itu. Kemudian terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang, ya, ini yang menjadi perusak generasi dan pelemah mereka adalah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang, baik dalam kesyirikan, bid'ah ataupun kemaksiatan. Nah ini, sehingganya jangan biarkan, terutama kita bagi orang tua, bagi suami, bagi laki-laki penanggung jawab di rumah, apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan sampai kita menjadi laki-laki yang dayus, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah ad-dayuth, tidak akan masuk ke dalam surga laki-laki yang membiarkan adanya kemaksiatan di dalam rumah tangganya. Laki-laki itu tidak akan masuk ke dalam surga yang membiarkan kemudian tidak adanya kecemburuan dengan istrinya, membiarkan istrinya bermaksiat dan kemudian dibiarkan, itu namanya laki-laki yang dayus, dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah selesai sudah kajian kita ya terkait dengan membangun ya generasi ya tangguh di era milenial. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sesi berikutnya kita adakan tanya jawab berapa menit ke depan, mungkin maksimal